Ini kita akan membahas mengenai satu aspek lagi dari buah roh, yaitu kesetiaan. Di dalam bahasa Inggris ada istilah faithfulness, faithfulness. Dan saudara, di dalam firman Tuhan yang dibacakan tadi dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, itu dinyatakan di sana perihal kesetiaan, ya, di mana Tuhan mempercayakan itu ada 3 hamba. Pertama 5 talenta, kedua 2 talenta, dan yang ketiga 1 talenta. Yang punya 5 dan 2 memperkembangkan itu dan mereka kembalikan kepada tuannya. Sedangkan yang hanya punya 1, dipikirnya ini hanya 1, nanti kalau hilang bagaimana, lebih baik saya kubur, saya sembunyikan, nanti setelah Tuhan saya pulang saya akan kembalikan. Tetapi dia tidak setia karena tuannya itu menyuruh untuk memperkembangkan itu. Ya, itu jelas ya, bukan sekedar menyimpan lalu mengembalikannya. Ini adalah hamba yang tidak setia. Dan kesetiaan, saudara, adalah sesuatu yang sangat langka pada zaman ini. Ya, orang suami begitu gampang selingkuh, saudara. Istri begitu gampang selingkuh, begitu gampang berzinah dengan orang lain. Kesetiaan itu menjadi sesuatu barang mahal, sangat sulit. Ya, saya mengatakan begitu gampang tidak berarti bahwa orang Kristen harus gampang, ya. Saya tidak gampang, ya. Saya bukan pendeta gampangan, ya. Saya nggak bisa dibujuk oleh wanita cantik atau orang berpenampilan cantik lalu menggoda, ya saya usir saja, ya. Saya marah, saya marahi, saya usir, ya, kalau ada yang mengganggu, ya. Tetapi faktanya memang kesetiaan terlalu mahal zaman ini, saudara. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Orang Kristen sendiri, saudara, tidak lolos juga dari ketidaksetiaan. Ada seorang artis yang sering bersaksi, ya, keluarganya harmonis, ya, di depan orang istrinya dipeluk-peluk, ya. Itu artis, tidak tahunya dulu yang mungkin mualaf, saya tidak tahu, ya, tapi dia jelas Kristen, ya. Istrinya juga itu Kristen, ya. Ya, mesra-mesraan di hadapan orang, orang bilang ini keluarga bahagia, keluarga romantis, keluarga yang sangat baik sekali, patut jadi teladan. Beberapa waktu yang lalu saya baca berita sudah diceraikan istrinya. Ya, sudah diceraikan istrinya, saudara. Begitu katanya istrinya itu nggak dikasih uang, itu cuma dikasih kartu kredit katanya, dengan limit tertentu untuk belanja. Jadi istrinya nggak pernah pegang uang itu, saudara. Ya, jadi sudah ada perjanjian kesepakatan sebelum menikah. Orang Kristen tidak boleh loh, ya. Orang Kristen menikah tidak boleh ada perjanjian kesepakatan di luar apa yang dikatakan firman Tuhan. Kamu jahat kalau begitu. Saya nggak akan menikahkan orang yang buat kesepakatan, ya. Nanti suaminya begini, bagian warisan begini. Loh, Anda mau menikah untuk berencana cerai atau apa? Tidak ada dalam kamus Kristen itu buat perjanjian. Perjanjiannya ini firman Allah. Dan pendeta membimbing melalui pastoral konseling. Apa yang dimiliki suami itu punya istri. Apa yang dimiliki istri itu punya suami. Saudara, tidak ada pisah-pisah harta. Memangnya mau menikah rencana mau cerai ke depannya. Nah, ini saja sudah salah, ya. Saya tidak usah sebut nama artis itu, ya. Saudara cari saja di Google nanti. Ya, nanti pasti ketemu, saudara. Ya, jadi dipisah, saudara, ya. Jadi yang pegang uang nanti hanya saya, karena saya yang kerja, mungkin begitu perjanjiannya, saudara, ya. Dan ini tidak boleh, saudara. Jelas dalam iman Kristen, Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, berarti satu, ya. Satu hati, satu tempat tidur, satu harta, satu rumah, satu semuanya, saudara. Itu satu semuanya. Jadi kalau apa yang saya beli, ya punya istri saya, punya keluarga saya, punya anak-anak saya, saudara. Ini otak kita sudah dicuci yang banyak hal dari dunia ini yang tidak Kristen, dan itu masuk ke orang Kristen. Maka keluarga tidak mungkin kokoh.
Itu makanya begitu gampang terjadi ketidaksetiaan. Ada satu cerita menarik yang pernah saya baca berpuluh-puluh tahun yang, bukan berpuluh, ya puluhan tahun yang lalu. Belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Tentang dua orang pria playboy, ya, pria kaya. Mereka main golf, suatu hari main golf, ya main golf. Lalu karena mereka playboy, mereka lihat dari jauh itu ada cewek-cewek, ada wanita datang, dua orang. Nah, karena mereka sifatnya memang playboy, suka mempermainkan cewek, maka yang satu bilang, kamu tunggu di sini ya, saya lihat ada dua cewek datang itu. Lalu dia pergi sambil bersiul-siul, dan memang niatnya jahat mau menggoda. Ya, begitu dia dekat dengan kedua cewek itu, wajahnya pucat, cepat-cepat dia lari kembali ke temannya. Cilaka. Ternyata itu dua cewek, satunya adalah istri saya, satunya lagi selingkuhan saya katanya. Ku taruh di mana muka gue untuk saya cepat-cepat pergi. Saya tidak kelihatan tadi. Wah, lalu laki-laki yang satunya itu mesem-mesem, ya. Dia berkata, kena kamu. Kalau saya laporin istri kamu, habis kamu. Lalu dia dengan bangga sekali, ya, pergi. Biar saya pergi lihat katanya. Begitu dia pergi, saudara, begitu dekat, sama juga ternyata. Dia cepat-cepat kembali. Lalu dia bilang kepada temannya, astaga, satunya itu adalah istri saya, satunya selingkuhan saya katanya. Berarti selingkuhannya istri temannya. Temannya tadi selingkuhannya dia, istri temannya itu. Kacau sekali, ini dunia postmodernisme saudara. Kacau. Istriku, istrimu. Suamiku, suamimu. Ya. Saya kadang-kadang membaca tentang TKW itu ya. Ya, bukan saya yang ada mereka sendiri di postingan-postingan mereka itu kan. Ya, kan kadang-kadang lewat di beranda itu TikTok atau apa kan, Facebook atau apa begitu. Lalu dibaca. Wah, intinya apa? TKW nggak ada yang dipercaya katanya begitu. Temanya begitu-begitu, saudara. Ya, kalau sudah di luar negeri sudah lepas kendali. Ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Ya, ketidaksetiaan itu merajalela ya. Dan benteng satu-satunya daripada iman Kristen adalah keluarga. Kalau ketidaksetiaan sudah masuk ke dalam keluarga, maka iman Kristen sulit untuk dipertahankan, saudara. Karena Tuhan tidak akan menggunakan orang tidak setia yang menyerahkan benteng terakhir pertahanannya, yaitu keluarganya, di dalam ketidaksetiaan. Tuhan tidak mungkin menggunakan orang Kristen yang demikian, saudara. Dan saya mengamati pendeta-pendeta rata-rata ya, saya tidak mengatakan semua, rata-rata pendeta-pendeta yang setia memberitakan firman Tuhan. Mereka juga setia dalam keluarga mereka. Pendeta-pendeta yang setia, jujur, lurus, tidak korup dalam pemberitaan firman Tuhan, mereka juga rata-rata setia di dalam keluarga mereka. Saudara, jadi ini sangat-sangat berbahaya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai buah roh kesetiaan yang sudah sangat jarang pada zaman kita ini, mari kita melihat mengenai kesetiaan Allah dulu. Ya, kesetiaan Allah. Saya akan membaca 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13 ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia ini Tuhan ya, Allah. If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. Jadi saudara, Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Dan istilah yang dipakai di sana itu adalah istilah pistos ya, untuk menyatakan kesetiaan Tuhan. Dia adalah setia ya. Dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Istilah di sana yang dipakai adalah pistos, adalah istilah yang sama dengan istilah iman. Ya. Istilah yang sama dan istilah iman ya. Lalu untuk manusia atau kita, di mana dikatakan di sini jika kita tidak setia.
istilah tidak setia di sana faithless atau apistomen, ya. Ya juga unsurnya sama, istilah pistos, ya. Faithless dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu versi New King James itu faithless. Jadi ketiadaan iman, faithless, kehilangan iman. Nah, Alkitab di sini masih jajarkan antara ketiadaan iman dengan ketidaksetiaan. Ya, karena memang dalam akar katanya itu sama itu ya. Akar kata yang sama. Dan kalau saudara memperhatikan di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 yang berbicara tentang kesetiaan di sana juga istilah yang sama yang dipakai ya. Di situ ada istilah pistis ya. Istilah pistis ya. Ya, pistis, pistos ya. Itu adalah istilah yang sama saudara. Yang sama juga dengan istilah yang dipakai untuk iman. Ya, dan dalam bahasa Inggrisnya versi King James ini konsisten menerjemahkannya sebagai faithfulness ya. Faithfulness. Maka secara ringkas di sini kesetiaan itu apa sih sebetulnya ya? Setia itu artinya mempunyai iman sehingga dia stabil, dan kedua dia mempunyai konsistensi. Saya akan menjelaskan lebih jauh masalah ini nanti ya. Lebih lanjut lagi ya, mengenai Tuhan Yesus dikatakan di dalam kitab Wahyu. Saya akan membuka Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yesus Kristus disebut sebagai Yang Setia dan Yang Benar. Dalam bahasa aslinya ya, istilah yang setia itu disebut sebagai pistos, dan yang benar disebut sebagai aletinos ya. Aletheia itu apa? Kebenaran ya. Ya, aletinos itu yang benar ya. Dia adalah yang setia dan yang benar. Di dalam versi King James sekali lagi istilah pistos diterjemahkan secara konsisten yaitu faithful. Ya, faithful ya. Ada kata faith ya, iman. Faithful itu artinya kesetiaan. Jadi iman, kesetiaan, konsistensi itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisah. Seseorang berkata, saya mempunyai iman tapi tidak setia. Iman apa? Saya konsisten tapi imannya tidak ada. Saya setia, tidak konsisten. Ya, saya sejak sakit jantung, sekarang nggak sakit lagi ya saudara. Saya nggak mau mengatakan saya sakit terus ya. Ya sudah sehat sekarang. Tapi maksudnya semenjak saya sakit jantung dulu, saya setia sekali berolahraga. Jalan kaki minimal ya. Jalan kaki konsisten itu saya lakukan. Sangat konsisten meminum air putih. Sangat konsisten untuk langsung menolak makanan yang saya anggap akan merusak kesehatan saya. Sampai sekarang yang namanya rawon saya tidak akan sentuh. Kalau daging sapi sedikit sekali, daging babi juga sedikit sekali. Ikan normal, tapi normal bukan terlalu banyak sekali ya. Ayam normal, tapi normal bukan banyak sekali. Ya, dan makan sayuran saudara. Ya, jadi konsisten itu, konsisten beriman, setia itu satu paket itu saudara. Jadi orang setia itu pasti orang beriman. Maka indah sekali dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada istilah faithfulness untuk setia. Ada unsur faith, iman ya. Faithfulness ya. Kesetiaan. Ada unsur imannya, konsistensinya, ada persandaran yang penuh. Ya, bersandar kepada Tuhan ya. Nah, kalau konteks kesetiaan secara misalnya kita setia kepada perjanjian, setia kepada seseorang atau keluarga, atau setia beribadah, itu berarti kita di dalam melakukannya itu
kita semacam mempunyai persandaran yang penuh bahwa itu harus saya lakukan dengan konsisten. Dan Tuhan kita seperti itu. Kita tidak setia, Dia adalah setia. Kita sering lemah iman. Sering bahkan dalam hal-hal tertentu kehilangan iman. Mungkin dalam iman bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatku, mungkin tak akan pernah hilang. Mungkin lemah, iya, tapi tidak akan pernah hilang. Tetapi dalam pengharapan, dalam hal-hal lain, mungkin kita bisa kehilangan. Merencanakan sesuatu, sudah berulang-ulang gagal terus. Akhirnya sudah, Tuhan saya menyerah. Untuk hal ini, saya tidak punya iman lagi. Tolong saya. Pernah tidak seperti itu, saudara? Kita sering mengalami itu. Tetapi Alkitab berkata, jika kita tidak setia, jika kita tidak konsisten, jika kita faithless, itu terjemahan untuk istilah aslinya ya di dalam dari bahasa Yunani, faithless, tidak ada iman, ketiadaan iman atau kehilangan iman. Dia tetap setia terhadap kita. Dan berdasarkan kesetiaan Allah ini, maka di sanalah sebetulnya buah roh kesetiaan itu mempunyai satu fokus atau satu pusat. Jadi bukan kesetiaan yang sifatnya antroposentris atau berpusat kepada manusia. Tapi kesetiaan Allah yang kita teladani, yang kita ikuti, dan kesetiaan itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja kita ada respons ya. Roh Kudus bekerja memberikan buah roh kesetiaan dan kita harus mempunyai respons yang penuh, yang 100% untuk hidup setia, saudara. Ya, setia. Nah, saudara, ada beberapa hal sekarang yang saya akan jelaskan mengenai kesetiaan ini. Ya, sebagaimana saya sudah menyinggung tadi, yang pertama, saudara, kesetiaan itu saya katakan tadi mengandung unsur iman. Maka unsur iman ini yang dimaksud adalah percaya secara penuh. Dalam ilustrasi Tuhan Yesus mengenai hamba yang tidak setia itu, yang diberi 1 talenta, dia sebetulnya tidak ada iman kepada tuannya. Dia tidak mempunyai pengharapan terhadap apa yang dikatakan tuannya. Ya, mari kita membuka kembali ya saudara dalam Injil Matius ya. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu dalam Injil Matius pasal 25. Sebentar, saya mencari ayatnya itu tadi di dalam ayatnya yang ya, saya akan membaca dari ayat yang ke-14 saja ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta dan seterusnya, saudara ya. Jadi Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada mereka ya. Jadi bukan sekedar untuk disimpan, saudara, tetapi untuk diperkembangkan, untuk diusahakan, untuk dikelola. Ya. Jadi bukan sekedar seperti seseorang, ya saya titip ya. Tuhan bukan titip di sana, saudara ya. Ya, istilah yang dipakai di sini, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan, bukan titip, ya. Hanya titip begitu ya, saudara, atau minta dijaga, ya. Ya. Mempercayakan ya. Kalau dalam versi bahasa Inggris ini delivered ya, menyerahkan. Ya. Ya, istilah menyerahkan ya lebih kuat lagi ya saudara ya, menyerahkan. Ada unsur kepercayaan di dalamnya, mempercayakan kepada mereka hartanya untuk dikelola, untuk diperkembangkan ya. Seperti itu.
Ya, tetapi hamba yang tidak setia itu, saudara, dia tidak mempercayai Tuhan yang mempercayakan hartanya kepada dia. Itu sebabnya dia berpikir, jangan-jangan Tuanku ini nanti jahat. Kalau barang yang dipercayakan ini nanti hilang, maka sangat berbahaya. Lebih baik saya sembunyikan saja, lalu saya diam-diam, nanti ketika dia pulang, saya kembalikan. Nah, ada unsur ketidakpercayaan terhadap orang yang mempercayakan sesuatu. Ya, kalau dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak untuk dipercaya sebetulnya, yang pantas diimani, layak dipercaya, layak dia memberikan trust kepadanya, maka dia pasti tidak ada beban untuk terlalu memikirkan, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Dia lakukan apa yang diperintahkan tuh Tuannya. Kita sering-sering dalam pelayanan seperti itu, saudara. Kalau dikasih kepercayaan pelayanan, kita sering menghitung-hitung. Jangan-jangan saya salah ngomong nanti. Jangan-jangan saya mengalami hambatan. Kalau saya memberitakan Injil, jangan-jangan ditempelin orang nanti. Jangan-jangan saya ditangkap nanti. Jangan-jangan begini. Jadi semua itu dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan, ya. Bahkan memikirkan hal-hal yang sebetulnya itu tidak mungkin terjadi, ya. Kita manusia, memang manusia berdosa ini sangat ahli berimajinasi, saudara. Imajinasi yang baik akan menjadikan iman kita sehat. Imajinasi yang tidak sehat, yang tidak baik, justru akan memundurkan iman kita. Ada banyak orang mempunyai imajinasi yang sebetulnya itu nggak tentu terjadi, ya, sehingga mau melangkah nggak berani melangkah. Orang mau menikah, jelas ada kesempatan, tapi karena terlalu banyak hitung-hitungan, terlalu banyak pikiran, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, jadi dia takut sendiri, mundur sendiri, tidak melakukan apapun. Ini ciri hamba tidak setia, dan ini cocok sekali dengan hamba tidak setia yang digambarkan oleh Tuhan Yesus yang menerima satu talenta. Dan manusia terlalu ahli untuk merasionalisasi, saudara. Richard, kenapa kamu nggak pergi ke sana kemarin? Oh, ada begini-begini, Pak. Ada begini-begini, masalah keluarga begini. Semua. Ya, saudara, semua bisa dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu hal yang sebetulnya harusnya penting sekali. Saudara paham maksud saya, ya? Dan kalau spirit seperti ini dalam pelayanan, saudara nggak akan dipakai Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan hanya memakai, iya Tuhan, saya mau Tuhan, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Toh menolak Tuhan pun, saudara, ya. Ya, kalau ini beban dari Tuhan, ya. Menolak Tuhan pun tidak mempan kita. Saudara tahu Musa? Oh Tuhan, lidahku ini bukan lidah yang fasih bicara, Tuhan. Susah, Tuhan. Dia menolak pun tetap pada akhirnya rencana Tuhan jalan. Dia tetap harus memimpin Israel keluar dari bangsa Mesir, saudara. Saya kalau bicara dengan seseorang, ya, mau usaha, saya tanya-tanya, bagaimana? Ya kita lihatlah nanti, ya. Kan maunya orang itu kan macam-macam, Pak. Kita tidak bisa. Orang kayak gini bagi saya sudah tidak bisa. Sulit, ya. Tapi kalau orang, ya kita usaha. Saya coba buktikan nanti. Apa sulit benar apa enggak? Saya yang penting jalan dulu. Saya mau kerjakan ini. Ini orang pasti sukses, saudara. Kalaupun bukan pasti, sebagian besar bisa sukses. Tapi kalau belum jalan, aduh bagaimana? Kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Ini ciri-ciri orang yang sangat cocok atau sangat menggambarkan orang yang menerima satu talenta lalu menguburkan talenta itu. Terlalu banyak pikiran macam-macamnya dan dia menjadi hamba yang tidak setia. Saya pernah mendengar ilustrasi satu khotbah sudah bertahun-tahun yang lalu dari seorang pendeta yang mengatakan ada satu perusahaan sepatu kalau saya tidak salah di Amerika atau di Eropa, mengirim surveyor, ya, tukang survei tempat, kan studi dulu, ya. Kalau mau memasarkan sepatu kan harus studi dulu, ya, mengadakan studi baik-baik, nanti baru buka usaha di sana. Riset dulu kan, ya. Jadi kirim ke Afrika. Sampai di Afrika dia lihat orang Afrika nggak pakai sepatu semua, jalan kaki telanjang, ya. Mereka nggak pakai sepatu. Lalu dia kirim kabar ke perusahaannya yang mengutus dia, Pak, orang Afrika tidak pakai sepatu, Pak.
Karena orang Afrika tidak pakai sepatu, percuma kirim sepatu di sini, Pak. Tidak ada guna, Pak. Rugi kita nanti. Jadi stop proyek ini, saya anggap batal. Tidak ada orang pakai sepatu di sini. Baik, kata bos perusahaan, kamu pulang. Tapi dia masih belum yakin. Dia kirim seorang surveyor yang lain. Nah, orang kedua ini mempunyai pemandangan yang berbeda dari yang pertama. Punya perspektif yang berbeda. Orang yang kedua ini melihat orang tidak pakai sepatu. Sana tidak pakai sepatu, sana tidak pakai. Loh, rata-rata tidak pakai sepatu. Kalau saya mengajar mereka pakai sepatu, dan akhirnya mereka semua pakai sepatu, saya jual sepatu berapa banyak ini? Akhirnya dia bilang, bos, kirim sepatu banyak-banyak di sini. Saya akan menjual kepada mereka. Dan sukses dia, saudara. Ini beda. Banyak orang Kristen ya mengikuti model yang pertama tadi. Sehingga gak pernah memberitakan Injil. Gak pernah menyebarluaskan kerajaan Allah. Gak pernah menjadi garam dan terang. Terlalu banyak pikir A, B, C, A, B, C. Akhirnya memang tidak mungkin dipakai Tuhan. Dan ini sebetulnya ciri daripada orang tidak setia. Tidak layak untuk dipercaya. Orang yang tidak mempunyai faithfulness terhadap Tuhan. Dan sangat cocok menggambarkan orang yang mempunyai satu talenta itu. Yang hanya kubur talentanya, dianggap tidak bermanfaat, tetapi Tuhan yang akan menuntut. Ya, Tuhan yang akan menuntut semua itu. Dan kita semua nanti akan dituntut oleh Tuhan. Jadi kesetiaan itu percaya sepenuhnya apa yang dikatakan Tuhan dan lakukan itu. Yang Tuhan mau itu orang yang yes man sama Tuhan. Ya. Tapi kita lebih banyak yes man sama bos kita di dunia ini, saudara. Yang lebih cilaka, suami yes man sama istri, diketiak istrinya ya. Suami takut istri. Atau istri yes man sama suaminya. Dan mengorbankan hal-hal yang lebih penting. Ya. Kita ini lebih takut manusia, saudara. Lebih takut manusia. Kalau boleh jujur, ini datang ke sini kan mandi rapi-rapi kan. Tidak ada yang tidak mandi tadi kan. Kalaupun tidak mandi ya mungkin cuci muka pasti bersih mukanya ya, dicuci. Pakai pakaian bagus. Sebetulnya ada di pikiran pakai pakaian bagus apa sih? Mandi bersih apa sih? Sisir rambut sampai rapi, licin seperti ini apa sih sebetulnya? Ya, jangan ketawa. Apa sih sebetulnya tujuannya? Apakah ada kita, saya mau tampil baik di hadapan Tuhan? Ada enggak? Atau supaya dilihat teman nanti jangan orang Jawa bilang apa ya? Apa istilahnya orang Jawa itu? Nanti diilokno atau apalah itu ya. Nanti diejek, nanti lebih baik saya rapi. Wah, jangan begitu saudara. Itu namanya setia kepada manusia, faithfulness kepada manusia, bukan kepada Tuhan, saudara. Kita sering seperti itu dan ini salah. Kalau Anda bersikap kepada Tuhan dengan begitu setia, saya berpakaian untuk Tuhan, saya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, otomatis di hadapan manusia itu pasti baik. Ya. Tapi kalau manusia yang jadi utama, sangat mungkin Anda menjadi orang yang tidak setia, yang mengorbankan hubungan Anda dengan Tuhan. Ini prinsip penting sekali. Ya. Itu pertama. Kedua sekarang saudara, setia berarti kita menjalankan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan yang asli. Perintah asli kalau kita dapat perintah. Tidak boleh melenceng dari apa yang diperintahkan. Saudara diutus. Kalau orang Sumba melamar itu tidak boleh orang tua melamar sendiri, saudara. Itu tidak sopan kalau orang Sumba ya, suku Sumba ya, sukunya saya ya. Jadi kalau anak saya misalnya laki-laki mau menikah, lalu akan melamar seorang anak gadis, ya tunangannya begitu, pacarnya lah begitu dilamar. Kalau adat Sumba tidak boleh saya sendiri melamar, saudara. Itu tidak sopan itu. Harus menyuruh satu orang utusan. Dan utusan ini harus persis apa yang saya katakan, itu yang dia katakan nanti. Ya, nah utusan yang tidak setia dia akan mempermain-mainkan. Ya, itulah ketidaksetiaan, saudara. Jadi kesetiaan itu artinya apa? Sesuai dengan apa yang asli. Sama seperti fotokopi, kecuali fotokopi rusak. Kalau fotokopinya bagus, pasti dia memfotokopi persis aslinya, persis tulisan
aslinya. Fotokopi itu setia, saudara. Maka kita harus setia seperti aslinya. Maka dalam kaitannya dengan perintah Tuhan atau firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, seperti itulah kita bertindak. Tuhan berkata kepada Yosua apa? Jangan kamu miring kiri, miring kanan. Ini bahasa, saya parafrasikan bahasa sehari-hari kita ya. Jalan saja lurus. Jangan engkau takut. Jangan gentar. Karena bangsa-bangsa Kanaan yang kamu lihat hari ini, mereka akan kumusnahkan semuanya. Hanya saja kamu jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati, jangan miring kiri, miring kanan. Ya, dan Yosua melakukan persis yang diperintahkan Tuhan. Maka Yosua membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudara. Jadi persis yang asli itu setia. Di dalam visi besar kekristenan, maka kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kristus adalah yang aslinya, dan kita harus meniru Kristus. Kita harus menjadi peniru atau imitator dari Kristus. Maka semakin setia kita, semakin mirip Kristus. Semakin tidak setia kita, maka semakin tidak mirip Kristus. Sudah paham ya? Itu kedua. Ketiga, kesetiaan juga berarti harus sesuai atau konsisten dengan perjanjian, kesepakatan, sesuai dengan komitmen kita. Ya, Anda memperkerjakan orang, kalau Anda orang bisnis, ya, nanti memberikan hak-hak orang yang dipekerjakan itu harus sesuai. Ya. Seseorang melamar pekerjaan, wawancara. Setelah diwawancara, dia diterima dan akan diberikan gaji sekian setiap bulan. Kamu harus datang setiap hari, mengajar jam sekian, pulang jam sekian. Begitu sudah mengajar 1 bulan, lalu dia menerima, ternyata berbeda dari apa yang menjadi kesepakatan. Ini ketidaksetiaan namanya. Ya, ini namanya ketidaksetiaan, saudara. Jadi kesetiaan itu harus sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang ada, sesuai dengan komitmen yang ada. Dan Tuhan kita adalah Allah perjanjian. Allah yang sudah berjanji dan tidak mungkin tidak menepati janjinya. Dia adalah Allah yang pasti menepati janjinya, saudara. Allah perjanjian. Maka kita disebut sebagai umat perjanjian. Itu sebabnya kita membaptis anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah masuk ke dalam perjanjian Allah. Kita adalah umat perjanjian. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Dan Tuhan yang tidak mungkin tidak setia. Tuhan yang tidak mungkin tidak menepati janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Hal yang terakhir, saudara, kesetiaan berkaitan dengan konsistensi dan ketekunan. Tekun, konsisten, tidak berubah-ubah, tidak mencela-mencele. Orang kalau mencela-mencele itu sulit untuk untuk dipegang perkataannya, saudara. Ya. Orang kalau mencela-mencele, Anda tidak bisa percayakan apapun kepada dia. Akan sulit untuk dipercaya, apalagi dipercaya oleh Tuhan, saudara. Konsisten, itu kesetiaan. Tidak konsisten, mencela-mencele, itu berarti tidak setia. Ada satu cerita menarik, saudara, kisah nyata ini ya, mengenai seseorang yang pernah dipenjara bertahun-tahun oleh pemerintahan komunis. Ya. Dia adalah seorang yang bernama Richard Wurmbrand. Ya, Wurmbrand. Suatu saat Richard Wurmbrand, saudara, menghadiri satu konferensi gereja-gereja di Rusia bersama istrinya. Ya, dia
datang bersama istrinya. Di sana ada pendeta, ada uskup, ya, bersidang. Dan yang menjadi ketua konferensi itu adalah Joseph Stalin. Saya sudah berulang-ulang bercerita tentang Joseph Stalin, ya. Joseph Stalin itu adalah orang jahat itu. Orang ateis jahat itu, saudara. Saya pernah menceritakan bahwa dia mengajar itu pengikutnya untuk memimpin orang. Bagaimana caranya? Dia tangkap ayam, dia cabuti bulu-bulu ayam ini sampai hampir gundul ayam itu, dan sambil ketakutan ayam itu ditaruh di lantai. Lalu diambil roti. Roti itu diremas-remas jadi remah-remah, lalu dikasih ke ayam. Lalu dia sambil jalan keliling. Tapi ayam itu aneh, ketakutan, sambil ikut ambil makan roti. Sambil ketakutan ikut Stalin makan roti. Lalu dia bilang, kalau kamu mau memerintah orang, ini caranya. Berikan rakyat itu kesulitan, penderitaan. Kamu harus ciptakan kesulitan dan penderitaan kepada dia. Setelah itu beri dia sedikit makanan atau sedikit pakan, maka dia akan menjadi pengikut setiamu seumur hidup. Ini jahat sekali, saudara. Ini modelnya Stalin, ini sama jahatnya dengan itu Kim Jong-un ini yang pemimpin komunis Korea Utara sekarang. Ya, itu pemimpin jahat sekali itu Kim Jong-un. Bahkan saudaranya sendiri pun yang bertentangan pandangan dengan dia pun dibunuh, saudara. Itu yang terbunuh di Malaysia beberapa tahun yang lalu itu. Jadi saudara, Stalin yang memimpin itu. Bayangkan ya, Stalin adalah seorang komunis, seorang ateis yang tidak percaya Tuhan, menjadi pemimpin, ketua umum daripada konferensi itu. Dan uskup-uskup, pendeta-pendeta di situ tepuk tangan. Mereka katakan Stalin adalah yang menyelamatkan gereja. Hidup Stalin, gitu. Stalin yang jahat ini, yang bahkan matinya pun masih berusaha loh. Sudah mau mati, mau hembuskan nafas terakhir. Berusaha kepalkan tangan. Dia bangun kepalkan tangan ke atas sebagai bentuk perlawanan terakhir terhadap Tuhan. Ini diceritakan sendiri oleh anaknya yang ada di sampingnya. Namanya Svetlana. Svetlana itu anak perempuannya, saudara. Jadi orang jahat sekali. Tapi menjadi pemimpin konferensi para uskup pendeta Kristen Ortodoks Rusia. Wah, kalau saya tidak mungkinlah hadir di sana. Kalaupun hadir di sana, tidak mungkinlah saya. Ini gimana, saudara ya? Otaknya pendeta-pendeta, makanya banyak pendeta goblok sekarang ini. Ya silakan pendeta-pendeta protes sama saya lawan, saya tidak takut ya. Memang banyak pendeta goblok kok. Yang tidak benar didukung, saudara. Yang tidak benar diikuti, saudara. Ini bodoh. Saya kalau jelas seorang pemimpin tidak beres, saya tidak akan mungkin ikut. Tidak akan mungkin dukung, ya, saudara. Jadi pendeta-pendeta memang banyak yang penakut. Uskup, pastor banyak yang penakut, saudara. Dan Alkitab pun itu banyak cerita tentang itu. Ya, bahkan Petrus sendiri pun pernah juga jatuh kan dalam hal ini ya. Tapi ini keterlaluan ini orang-orang Rusia, Kristen Rusia ini. Nah, Richard Wurmbrand yang hadir di situ mendengar itu, hatinya nggak tenang. Tapi dia diam saja, hatinya tidak tenang, tidak sejahtera. Ini apa-apaan kok Stalin yang jadi ketua ini. Mereka memuji-muji Stalin sekarang. Seorang komunis yang menentang Tuhan. Istri Stalin yang ada di sampingnya menyenggol. Lalu dia bilang, "Hei Richard." Bukan Richard ini ya. "Hei Richard, tidakkah kau bangun Richard dan menghapus malu dari wajah Kristus ini? Mereka ini sekarang sedang mengkhianati Kristus dengan memberikan tepuk tangan kepada Stalin." Lalu Richard Wurmbrand bilang, "Kalau aku berbuat demikian, kau kehilangan suami." Istrinya bilang apa? "Lebih baik saya kehilangan suami daripada kehilangan kesetiaan saya kepada Yesus Kristus." Akhirnya Richard Wurmbrand bangun. Mulailah dia berpidato bahwa Stalin ini adalah penentang Tuhan. Ya, mengapa kalian bertepuk tangan untuk dia? Dia membicarakan Injil, inti Injil di sana. Dan itu siaran langsung, disiarkan di radio-radio, saudara. Suaranya kedengar di seluruh Rusia. Akhirnya polisi-polisi Rusia
bergerak cepat, tangkap, masukkan ke penjara. Bertahun-tahun dalam penjara, dipukuli, disirami air panas, kuku-kukunya dicabut dan lain sebagainya. Sampai ampun-ampun itu saudara. Akhirnya suatu saat dia bebas, dia pergi ke Amerika. Sampai di Amerika baru dia ceritakan seluruh kesaksiannya itu. Bagaimana dia menderita bagi Kristus. Tapi dia setia saudara. Istrinya juga itu istri yang baik sekali, setia. Kedua-duanya setia. Lebih baik saya kehilangan suami daripada kehilangan kesetiaan kepada Kristus. Nah ini kesetiaan saudara. Maka kesetiaan itu diuji di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Banyak orang menjadi tidak setia ketika berada dalam kesulitan. Langsung jual iman. Langsung jual apa yang bisa dijual. Ya kalau jual baju nggak masalah saudara. Kalau bajunya banyak ya memang butuh duit kan. Atau jual barang-barang di rumah ya. Tapi kalau jual iman ini memang sangat-sangat tidak setia. Ya. Jadi saudara, itulah kesetiaan ya. Percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Kedua, sesuai dengan aslinya, menjadi peniru Kristus. Ketiga, sesuai dengan perjanjian, komitmen, kesepakatan. Dan Allah kita adalah Allah perjanjian ya. Dan kita berada dalam perjanjian Tuhan. Tuhan Allah setia, maka kita pun harus setia. Dan kesetiaan bersangkut paut dengan konsistensi atau ketekunan. Biarlah kita menjadi orang yang tekun saudara. Yang tidak gampang dibujuk untuk melakukan hal-hal yang melawan Tuhan. Dan jangan lupa, ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yang keluar dari mulut Tuhan nanti perkataannya sesuai yang dicatat Alkitab kepada kita. Bukan berapa banyak engkau memberitakan Injil. Berapa banyak kau bawa jiwa. Ini banyak sekali orang-orang itu sangat-sangat membanggakan berapa jiwa yang kau banyak muriwali. Kau hanya tahu kritik orang, berapa jiwa yang kau banyak, yang kau bawa. Tuhan tak tanya itu saudara. Karena yang Tuhan perintahkan itu memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil terus-menerus. Masalah siapa yang percaya atau tidak percaya itu urusan Tuhan. Karena ketika kita memberitakan Injil, Roh Kudus yang bekerja. Kalau Roh Kudus belum bekerja, orang tidak mungkin percaya. Sampai berbusa pun kita memberitakan Injil, orang tidak mungkin percaya. Maka tugas kita hanya setia memberitakan Injil. Masalah berapa banyak yang bertobat, urusan Tuhan. Ya, maka ketika Yesus datang kali yang kedua, bukan berapa jiwa yang kau bawa. Ya, bukan itu yang Tuhan tanya. Muriwali berapa banyak kamu berkhotbah? Berapa bagus kamu berkhotbah? Juga bukan. Tetapi yang Tuhan bicarakan adalah masalah kesetiaan. Berbahagialah hai engkau, hambaku yang setia. Mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setia tidak berarti harus ada hasilnya. Hasil misalnya bawa jiwa banyak, atau bikin pelayanan besar, tidak mesti saudara. Seperti Yeremia, setia, sangat setia, tetapi tidak ada hasil apa-apa. Malah dimasukkan ke sumur, mau dibunuh. Ya. Jadi yang Tuhan minta adalah setia. Jangan kita tidak setia. Belajar setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Mulai setia di dalam keluarga. Ya, orang yang sudah menikah mesti tutup mata rapat-rapat, saudara. Orang yang sudah menikah masih jelalatan lihat orang lain. Ini sangat-sangat menunjukkan ketidaksetiaan. Ya, kita berjanji kepada seorang, harus penuhi itu. Rugi pun harus penuhi, Anda sudah berjanji. Itu namanya orang setia. Bila kita menjadi orang setia, saudara. Khusus yang jadi mahasiswa, harus setia belajar. Setia menyelesaikan tugas belajar sampai lulus, itu namanya setia. Nah, nanti ada mahasiswa ya. Tapi saya pelayanan loh Pak Pendeta. Saya hari ini ada pelayanan ini, hari itu ada pelayanan itu. Makanya saya
nilai kuliah saya agak jeblok Pak Pendeta, agak turun. Ya karena itu saya setia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi pertanyaan saya, tugas utamamu itu enggak? Kan tugas utamamu sekarang belajar. Kesetiaanmu diuji di situ sekarang. Bisa lulus dengan nilai baik dengan belajar setia apa tidak. Setelah setia di situ, baru ikut terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau banyak mahasiswa lebih banyak terlibat dalam persekutuan ini, persekutuan itu, lalu nilainya tidak lulus-lulus, saudara. Kelihatan rohani sekali, tapi tidak lulus-lulus 6 tahun itu tidak rohani itu. Ya, yang rohani itu yang lulus tepat waktu. Bila perlu lebih cepat dari waktu lulus sesungguhnya. Biarlah kita menjadi orang setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan mengenai kesetiaan. Biarlah kami setia. Kami yang tidak setia. Kami yang sering kehilangan iman. Kami yang sering tidak konsisten. Kami yang sering abai, lalai dalam tugas-tugas kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, semangat, kuasa, agar kami setia. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kembali kali yang kedua, kalimat yang kami dengar adalah, berbahagialah hai engkau hambaku yang setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ajar kami untuk setia, tuntun dan pimpin kami untuk setia, arahkan kami untuk setia, setia sampai kami mati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan saudara. Sambil menyanyikan pujian Mazmur 42. Kita akan menyanyikan pujian Mazmur 42 sambil memberikan persembahan. Silakan Saudara Richard memimpin pujian persembahan.